Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, ya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya ya. Oke, kembali lagi kita ke Aswida yang keenam, Bapak Ibu semuanya. Nah, saya di sini sudah bersama Bu Wida. Halo Bu Wida, apa kabar? Alhamdulillah. Apa kabar juga Pak Devi? Dari pagi lagi kita ya. Alhamdulillah luar biasa. Care Center ya. Care Corporate Oke, University. Congratulations. Untuk oke. semangatnya online terus ya. Jadi bagaimana dengan COVID-19 ini tetap apa? Tetap Tidak berdaya, memberikan impact yang positif pada masyarakat, terutama masyarakat profesi, biar makin naik terus profesi keperawatannya ya di Indonesia. pastinya kinerjanya juga tetap harus optimal ya. Ya, betul, Oke, setuju. baik Bu Ida hari ini pakai baju warna pink ini ada apa ini Bu ya? Hari ini kayaknya cocok dengan topik hari ini ya, baju pink Ah merah. ya, betul, 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 betul. Topik Oke, yang cukup jadi tren tadi pagi ada masukan dari tim kreatif cerita kalau di Shopee dan juga di Tokopedia ada lonjakan tentang pembelian kantong stoma, Pak Devi. Jadi pembelian kantong stoma yang cukup banyak, artinya em, masyarakat di kita sedang betul-betul mencari ya, sedang betul-betul mencari di mana sebetulnya perawatan stoma yang betul, kantong stoma yang tepat, sehingga mereka tidak kebingungan bagaimana mereka harus mengatasi pasien-pasien stomanya atau nah masalah stomanya. hari ini topik yang kita akan bahas tentang Stoma. stoma pediatri ya Bu ya. Jadi stoma Dikhususkan pada pediatrik, pada anak-anak. Karena banyak ibu-ibu yang menderita ya Pak Devi, ibu-ibu yang merasa bahwa bayinya kok dapat musibah yang tanda petik harusnya tidak merasakan kesakitan yang seperti itu, tapi tiba-tiba harus merasakan kesakitan yang luar biasa. Ini salah satu contohnya ya, ada salah satu pasien kita ya, di sini kelihatan masih pakai kantong gula, terus kemudian lihat di dalamnya tuh ada plester, ada double tip Pak Devi ya, double tip. Itu sangat menyedihkan, perih, lihat deh merah semua di sekitarnya, oke, merah di sekitarnya, terus bikin dia kesakitan. Kalau anak menderita, mamahnya lebih menderita. Semua ibu-ibu di seluruh dunia, kalau anaknya sakit, dia akan lebih sakit lagi. kita akan zoom lebih dekat lagi Bu. Nah, Oke, kalau kita lihat, trauma seperti ini kan kelihatannya simpel-simpel aja gitu ya. Tapi sebetulnya pada kasus perawatan stoma, kalau kita lihat stoma yang seperti ini merupakan satu masalah yang sangat berarti, yang harus segera kita lakukan perawatan. Kadang-kadang saya nggak bilang di semua rumah sakit akan gagap untuk melakukan perawatan ini, tapi kenyataan di lapangan yang sering kita temui, banyak yang gagap untuk mengatasi masalah stoma seperti ini. Kecuali kalau di tempat mereka sudah ada intrastomal terapi ya, para lulusan kita yang mereka sudah berjibaku untuk mengatasi pasien-pasien stoma. nah Ini kalau kasusnya iritatif di 24 jam. ya kalau ada pasien ataupun ostomed yang seperti ini, itu tindakannya seperti apa Bu? Tipsnya Bu? Oke, kalau untuk di perawatannya, ya, untuk di perawatannya, itu semua jahitannya harus diambil itu, Mak. Karena ini Oke. sudah lama sekali sebetulnya. Maunya sih lepas sendiri, saya yakin dokter sudah pakai suture atau benang yang bisa lepas sendiri. Tapi ada beberapa kondisi yang dia nggak bisa lepas dengan sendirinya. Terus kemudian dia harus menggunakan kantong yang tepat. Mungkin dia sudah menggunakan kantong yang tepat gitu ya. Dengan selama ini kan bertahun-tahun di Indonesia semua pakai kantong gula dengan plester. Tapi kasus kejadian iritasi ini disebabkan karena keluaran dari pengalihan tadi, stomanya tadi, itu masih cair sehingga mengiritasi kulit di sekitarnya. Iritasi kulit di sekitar ini jelas sangat membuat rasa tidak nyaman buat si pasien. Karena dia bayi, jadi nggak bisa, paling dia cuma bisa nangis atau teriak-teriak gitu ya. Nggak bisa bilang, aku sakit, aku ini nggak bisa. Tapi kalau pada orang dewasa mungkin bisa. Yang paling merasakan ya mamahnya. Ada lagi Pak sebelahnya? Terus yang mau Nah, kita lakukan? Oke. Jadi kita juga bikin satu terobosan. Mengganti bilang sama pasiennya atau petugas kesehatan, yuk kita pakai kantong stoma.
Kantong stoma juga masih sulit didapat di Indonesia. Kantong bayi itu juga harganya juga sangat Mahal, ya? Mahal ya? mahal. Ya, Aku takut kalau mau bilang mahal. Affordable aja deh gitu ya, affordable. Karena memang dia spesial ya, karena dia spesial. Bentuknya juga kecil gitu. Jangan kolostomi dewasa dipakai untuk kolostomi anak-anak. Itu efeknya juga nggak begitu bagus. Tapi kemarin kita bikin satu penelitian ya, bagaimana cara bikin kantong stoma dengan menggunakan alat dan bahan. Ini kebetulan kemarin terus kita diskusi lagi di Australia nih Pak. Jadi kita diskusi sama salah satu profesor kita di Australia. Kebetulan di sana aku lagi nggak bawa metcofazin gitu ya. Jadi kita pakai salah satu bahan yang kandungannya hampir sama ya, karena sama-sama mengandung zinc cream. Jadi alat yang disediakan adalah ukuran stoma, terus kemudian metcofazin, terus kemudian skin barrier. Kita skin barrier di Indonesia udah ada ya, Cavilon ya, 3M ini sudah ada. Jadi kita bisa gunakan itu. Jadi 3 bahan aja, metcofazin, zinc cream, terus kemudian next Pak. Kemudian kita cari kantong plastiknya. Kantong plastiknya pilih kantong plastik tahu, Bapak Ibu. Kantong plastik tahu tuh kantong plastiknya yang tipis kayak kaca, tidak terlalu tebal. Biasanya kita dapat di pasar-pasar masyarakat. Jadi jangan pakai kantong gula yang kiloan yang agak mahal, jangan. Tapi justru pakai kantong tahu aja yang harganya bisa lebih murah. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah kita ambil kasa, oke. Kayaknya di sebelumnya tuh Pak. Kita ambil kasanya tadi kita balur dengan metcofazin, ya, metcofazin reguler boleh, metcofazin red boleh. Jadi kita ulir-ulir gitu ya, kita bikin panjang gitu ya, ulir-ulir, yang isinya semua dilapisi atau diimpregnated ya, diimpregnated dengan metcofazin. Terus kemudian kita oleskan, lingkari stomanya seperti itu ya, kita lingkari stomanya dengan kasa sedemikian rupa, terus kemudian daerah yang merah-merahnya itu kita tutup dengan metcofazin reguler atau metcofazin red. Oke, habis itu baru kita taruh tadi tuh plastiknya tadi. Kita taruh plastiknya. Ya. Sedemikian rupa. Ini kita ajarkan kepada bundanya ya, gini loh caranya. Biasanya semua bunda juga gitu tuh. Kalau anaknya buang air besar, dia pengen tahu keluarannya apa. Kasus-kasus kejadian anak di bayi maksud saya yang dipasang pengalihan ya di diversi untuk pembuatan stoma biasanya disebabkan karena atresia ani, itu paling banyak ya. Kasus di Bogor juga banyak atresia ani. Nanti kalau dia sudah pembuatan anusnya sudah bagus, biasanya akan dikembalikan kembali. Kalau nggak salah saya juga kirim respon dari keluarga, ada? Lebih bagus ya Bu ya, kasusnya Bu ya, setelah tadi ya, setelah penggunaan. Setelah penggunaan ini yang terjadi. Oke. Jadi dengan penggunaan seperti ini kita nggak bilang tiap 3 hari ganti, enggak loh ya. Setiap ada keluaran cairan dan sudah tidak bisa tertampung dengan baik di kantong, harus dibuang dan diganti lagi kembali. Oke, dan diganti lagi kembali. Tapi tidak masif cara pembersihannya. Misalnya kalau tadi ada zincnya masih nempel banyak di kulit, ya, metcovazinnya masih nempel di kulit, terus kemudian kita ngotot mau bersihin seperti itu, nggak usah. Jadi biarkan aja. Nanti setelah 3-5 hari perlu perbaikan semuanya, baru kita rapihkan. Ini kan karena kita mau evaluasi ya, pada saat dievaluasi hasilnya memang sangat signifikan. Dan yang jelas si kecil ya, nggak kesakitan. Oke. Respon keluarga ya. Jadi memang respon keluarga, jadi terima kasih sekali tuh pada stomanersnya nih, Ibu Ruram. Ya, kita melakukan telemedicine di situ. Oke. Bayinya juga senang ya. Oke. Jadi kasus-kasus stoma pada anak bukan berarti pasien-pasien stoma ini tidak tertampung kotorannya, tetap harus ditampung. Cuman ada tips dan triknya. Jadinya bukan berarti, oh nggak ada kantong, terus pasiennya nggak usah dipakein kantong stoma, nggak begitu. Tapi pilih kantong stoma yang jangan merusak kulit di sekitarnya.
Yang terjadi kalau kita pakai double tip, pada orang dewasa saja tidak kuat, apalagi pada bayi. Jadi hindari penggunaan double tip. Oke. Plester jadi hanya dipakai tipis saja. Mikropolnya dipakai loh situ, satu saja kecil. Oke, jadi tipsnya tadi Bapak Ibu harus menyiapkan meclofazin ya, Bu ya, yang reguler di rumahnya ya. Untuk habis itu skin barrier menggunakan produk Cavilon kalau di sini ya. Tentunya menggunakan bungkus stoma dan kasa dan plastik tahu ya Bu ya. Plastik Jadi- tahu, cari plastik tahu ya. Karena kalau plastik tahu itu tidak menggesek ya, tidak menggesek. Jadi habis itu boleh pakai pampers. Oke, jadi dia terfiksasi. Atau kalau mau pakai, biasanya kalau pasien-pasien di Bogor nih kan kalau beli pampers juga agak mahal ya harganya. Jadi biasanya kita pakai gurita Pak Devi, nggak masalah. Tapi jangan kencang-kencang ya, jangan terlalu kencang. Yang penting plastik gulanya tadi itu tidak jatuh gitu sebetulnya. Tidak jatuh. Oke, thank you Bu Ida atas tipsnya hari ini untuk masalah pada... Satu lagi boleh nggak? Satu lagi. Pastikan bundanya tidak cemas. Oke? Ya. Pastikan bundanya tidak cemas. Ajarkan bundanya menerima keadaan bayi. Sehingga dia siap nanti bayi itu tumbuh kembangnya siap. Jangan sampai anak jadi terlambat tumbuh kembangnya karena bundanya sangat cemas. Ya. Cemas. Oke, jadi yang pasti adalah bundanya nggak boleh cemas ya. Kalau bundanya cemas juga nanti akan ASI-nya juga akan berkurang nanti ya. Jadi tumbuh kembangnya juga akan berkurang untuk anaknya ya. Ya, baik. Betul. Thank you Bu Ida atas saya jawab hari ini. Bapak Ibu yang ingin bertanya, jangan lupa ya setiap harinya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Nah, pastinya seperti hari ini kita ngomongin tentang stoma pada anak. Karena stoma pada anak sangat sering banget terjadinya iritasi ya. Jadi sampai ketemu Bapak Ibu di sesi selanjutnya di besok ya di siang hari. Bye-bye. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dance like there's no tomorrow.